Hubungan psikologi dan linguistik. Bidang psikologi dengan linguistik diperluas pada tahun 1960-an sebagai respon terhadap hasil intelektual yang dihasilkan oleh karya Chomsky. Secara etimologi, psikolinguistik terbentuk dari kata psikologi dan linguistik. Kedua bidang ilmu ini, yaitu psikologi adalah salah satu bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan yang mempelajari tentang perilaku fungsi mental dan proses mental manusia melalui prosedur ilmiah. Sedangkan linguistik adalah ilmu yang mempelajari, menelaah tentang seluk-beluk fungsi bahasa. Secara prosedural dan metodenya memang berbeda, namun keduanya sama-sama meneliti bahasa sebagai objek formalnya. Hanya saja objek materinya saja yang berbeda. Dalam praktik psikolinguistik, mencoba menerapkan pengetahuan linguistik dan psikologi pada masalah-masalah seperti pengajaran dan pembelajaran bahasa, pengajaran membaca permulaan dan membaca lanjut, kewibahasaan dan multi kewibahasaan serta penyakit bertutur, yaitu contohnya afesia, gagap, speech delay, dan sebagainya, serta masalah-masalah sosial juga loh. Gangguan berbahasa merupakan salah satu fokus pembahasan dalam psikolinguistik. Untuk itu, mau tahu nggak apa sih penyebab serta solusi dalam mengatasi gangguan berbahasa tersebut? Sejak kecil, setiap orang pasti dibekali dengan kemampuan untuk berbahasa. Bahasa adalah suatu proses mengeluarkan pikiran atau opini manusia, yaitu berada di dalam otak melalui lisan maupun tulisan, dalam bentuk kata atau dalam bentuk kalimat. Pada proses berbahasa, jika seseorang secara normal, maka alat produksi bahasa manusia akan secara normal juga. Dari otak hingga artikulator akan dapat dengan mudah menjalankan fungsi sebagai produksi bahasa. Akan tetapi, hal tersebut tidaklah berlaku bagi seseorang yang memiliki kerusakan pada alat reproduksi bahasanya. Makanya, ada orang yang mengalami gangguan berbahasa. Pada dasarnya, proses berbahasa diumpamakan sebagai halnya proses komputer. Mulanya dengan menyimpan bentuk sandi-sandi elektronik, lalu diangkatnya kembali pada saat diperlukan. Dalam proses berbahasa diperlukan koneksi antara bagian-bagian tersebut. Apabila tidak terjadi koneksi ataupun terjadi gangguan pada salah satu atau semua pada bagian tersebut, akan mengakibatkan gangguan pada manusia, yang dikenal dengan gangguan berbahasa atau linguistic disorders. Ketidakmampuan berbahasa pada seseorang terdiri dari yang pertama, yaitu bahasa pada kondisi khusus. Pada gangguan berbahasa ini, ialah gangguan yang diakibatkan pada ketidaksempurnaan suatu organ pendengaran. Yang kedua, yaitu gangguan berbahasa secara biologis. Gangguan ini biasanya adanya ketidaksempurnaan organ pada seseorang. Contoh yang dialami oleh tunarunggu, tunanetra, dan penyandang gangguan mekanisme berbicara lainnya. Selanjutnya, adapun yang ketiga yaitu gangguan berbahasa secara kognitif. Bagaimana sih gangguan secara kognitif? Gangguan kognitif adalah gangguan yang biasanya faktor pikiran yang terganggu. Berbahasa sangat berkaitan dengan pikiran manusia. Salah satu contoh gangguan kognitif adalah demensia. Baik, yang keempat yaitu gangguan berbahasa secara psikogenetik. Gangguan ini lebih tepat pada gangguan visual, karena cara bicara ialah sebagai ungkapan dari gangguan mental. Gangguan ini bersifat lebih ringan karena lebih tepat disebut sebagai variasi bicara yang terjadi pada mental seseorang. Apa sih contohnya? Contohnya yaitu bicara latah, berbicara manja, bicara kemayu, bicara gagap. Dan yang kelima yaitu gangguan berbahasa secara linguistik.
Secara linguistik, gangguan berbahasa yaitu keterbatasan atau ketidakmampuan dalam memproses dan mengolah informasi secara sempurna dalam informasi linguistik. Salah satu gangguan berbahasa yang sering dijumpai di lingkungan sekitar adalah gangguan berbahasa cadel. Cadel merupakan gangguan berbahasa yang tidak mampu mengucapkan fonem yang berhubungan dengan alveolar secara jelas. Keadaan yang seperti ini, pengucapan bayi akan menjadi tidak sempurna. Pada dunia medis, gangguan berbahasa cadel ini sering juga disebut dengan disartia, yang berarti tidak mampu mengucapkan fonem-fonem tertentu saat berkomunikasi. Terdapat beberapa penyebab terjadinya cadel. Yang pertama yaitu pada faktor fisiologis lidah, penderita cadel tidak mampu mengenai langit-langit secara sempurna, sehingga tidak mampu mengucapkan fonem secara sempurna. Kondisi seperti itu dinamakan lidah pendek atau ankyglossia. Yang kedua yaitu cadel juga bisa disebabkan oleh faktor neurologis atau Down syndrome akibat stroke pada penderita penyakit yang berhubungan dengan syaraf. Penderita cadel tidak mampu menggerakkan lidah dengan sempurna sehingga artikulasinya tidak tepat. Baik yang ketiga yaitu penyebab cadel juga bisa disebabkan oleh gangguan fungsi organ artikulasi yang disebabkan karena kelainan otak. Misalnya penderita cerebral palsy, yaitu kelumpuhan syaraf pusat yang kelemahan motorik otot mengakibatkan kecepatan kerja lidah berkurang dan menyebabkan cadel. Yang keempat yaitu faktor keturunan. Cadel juga dapat disebabkan karena faktor keturunan loh. Cadel akibat keturunan itu ialah cadel yang menurunkan sifat lidah pendek pada keturunannya. Apa saja sih fonem yang biasanya orang cadel melakukan penghilangan dan penggantian fonem? Untuk penggantian fonem yaitu seperti fonem R menjadi L. Contoh kata motor jadi motol, berlari menjadi belali. Untuk penghilangan fonem yaitu fonem R. Contoh pada kata kontribusi menjadi kontibusi. Solusi untuk mengurangi cadel pada anak usia dini dengan rehabilitasi, terapi bicara atau latihan. Deteksi secara dini dapat mengurangi dampak pada saat penderita dewasa. Orang tua dapat melatih anak mulai dari kecil untuk melatih pembiasaan dan pengucapan yang jelas. Baiklah, demikian video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat ya. Dadah.